Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Ya. Jujur Ini dia film guys. Malaysia jauh lebih beragam ya, namanya beragam. Aha. Oh ya? Genrenya beragam. Actionnya oke, Oke. bagus, horornya juga bagus, Heeh. dramanya juga ada. Yang terbaru Surga Dalam Botol. Oh, Iya kan? Saya Iya. tahu mengikuti semua. Kalau kalian tahu, orang ini bukan orang sembarangan loh di Indonesia. Orang ini adalah salah satu produser terbaik di Indonesia. Itu masih mengakui bahwa genre film Malaysia itu, film actionnya itu jauh lebih beragam daripada di tempat kita, dan jauh lebih baik pengelolaannya dibandingkan kita. Ini pengakuan dari salah satu produser terbaik yang kita miliki, yang Indonesia miliki. Bukan sembarangan orang yang ngomong ini, bukan orang ece-ece kata Ustadz Somad tuh guys. Kita lanjut guys. Ini dia guys. Mau usah video-video kau. Apa ini? Ini nggak bisa dihack sini bang. Hapus itu. Perlakuan tidak menyenangkan dialami seorang pemuda saat ingin meliput kondisi bencana banjir dan longsor. Jadi tadi kami mengunjungin banjir bandang yang ada di desa Pangumunan. Jadi pada saat kami pergi ke situ teman-teman, garis polisi belum dibuat. Tapi setelah kami merekam kejadiannya, tiba-tiba mereka teriak-teriak teman-teman. Kenapa? Ada apa? Ada yang takut direkam atau gimana sih? Apa ada rahasia negara yang takut diketahui oleh masyarakat atau gimana? Kok nggak boleh ngerekam video gitu? Teriak-teriak terus gak ada sopan santunnya. Oke. Mereka melakukan kekerasan juga, sempat juga merampas handphoneku teman-teman. Para Oh. petugas yang ada di situ tidak ada sopan santunnya kalau menurutku. Dan beberapa hari yang lalu ada beberapa daerah yang kami kunjungin juga, para petugasnya itu ramah-ramah, seperti yang ada di Aden Koting, yang ada di Pahai Jahe. Petugasnya itu ramah-ramah teman. Bahkan Tapi kok yang ini kok marah-marah, kenapa? Kenapa Bapak ini kenapa kok marah-marah tadi? mereka mendukung kami. Tetap salurkan ya videonya, tetap update ya. Itu yang dikatakan mereka. Oh, bagus Tapi yang itu. satu ini marah-marah teman-teman, nggak tahu kenapa. Lucu juga teman-teman, lucu. Bayangin kalau aku mengunjungin kejadian yang ada di luar kabupatenku sendiri, ramah-ramah orangnya. Tapi kalau di kabupatenku sendiri, waduh, nggak ada sopan santunnya teman-teman, seperti yang kejadian ini. Kok bisa, kenapa ya? Kok sampai-sampai mengintimidasi gitu lah? Kan ya kan, orang-orang teman-teman kita yang buat konten ini kan ada tujuannya gitu ya. Siapa tahu menemukan fakta yang mungkin, atau mungkin Bapak ini sudah tahu ada hal yang takut warga ketahui mungkin ya, gitu ya. Mungkin ya. Karena kayak takut banget gitu, kayak takut ketahui ada sesuatu yang ditutup-tutupi gitu. Dari marahnya si Bapak ini yang saya lihat dari videonya itu. Entah ada apa sebenarnya? Kok bisa, Pak? Ada apa, Pak? Kok kayak takut banget gitu sama kamera? Macam takut dengan kamera gitu, guys. Kita lanjut, guys. Ini apa ya? Ciri khas manusia kaya itu lihat di tempat makan. Kalau nasinya ambil banyak, itu orang miskin itu. Tapi kalau proteinnya banyak, itu orang kaya itu. Enggak, siapa yang ngomong ini? Yang ngomong ini siapa sih?
Jadi cara pangan kita harus didorong protein, jangan kita dorong karbohidrat. Masih ribut beras itu artinya kita masih miskin itu. Ciri khas orang miskin tuh makan nasi banyak, lauknya 2 aja sambil cium makan lagi nasi putih, cium makan nasi putih, cium lagi makan nasi putih. Nanti sudah terakhir baru ikannya masuk sambal nasi yang terakhir. Nah itu ciri khas orang miskin. Coba aja kalau lihat orang-orang yang mau makan nasinya setumpuk begini, lauknya dikit. Nah itu manusia-manusia miskin itu. Siapa yang ngomong ini? Kok cakap kayak nggak dipikir gitu ya? Nggak mikir kalau ada yang tersinggung atau sakit hati atau gimana sih? Orang kaya makannya sedikit karena takut miskin. Betul bang. Betul juga sih. Orang kaya makannya sedikit karena takut miskin. Enggak. Gue penasaran sama orang yang cakap ini guys. Kok gimana ya? Kok kayak nggak mikir gitu ya? Nggak mikir kalau beliau ini adalah seorang pejabat atau pejabat pemerintah gitu. Seharusnya mulut itu bisa dijaga lah, cakap itu bisa dijaga lah. Ya kalau memang ini pejabat negara, ya seharusnya mikir. Kok bisa kemiskinan tuh masih banyak di Indonesia itu kenapa? Seharusnya mikir gitu kan. Cari solusi, cari jalan keluar. Bukan kayak malah cakap hina-hina kayak gitu. Lanjut guys. Gila nih, jadi muncul nama perusahaan besar inisial TPL yang diduga sama banyak pihak punya peran dalam pembebatan pohon skala besar selama puluhan tahun. Banyak yang bilang guys, dari sanalah akar masalah bencana di Sumatera ini muncul. Disclaimer ya, ini isu sensitif banget, gue nggak bilang mereka pasti bersalah, tapi yang gue bahas ini yang emang lagi rame di publik. Jadi bencana longsor banjir di Sumatera ini diduga kuat sebagai bencana ekologis, karena tutupan di hulu disebut-sebut tuh udah habis. Sebagai bukti visual, pas banjir itu banyak banget potongan kayu yang ikutan hanyut. Terus muncul pertanyaan, ini siapa yang nebang? Dengan skala segitu besar dan berlangsung tahunan, publik curiga ini bukan kerjaan individu, tapi entitas bisnis. Nah, rumor ini dikait-kaitin ke perusahaan inisial TPL, karena si TPL ini lokasinya ada di perbukitan daerah Sumatera, dan bisnis mereka adalah pulping kayu buat bahan dasar pembuatan tisu, kertas, dan lain-lain. Yang menariknya guys, TPL ini dulu namanya adalah Indorayon, dan di era Presiden Pak Habibie pada waktu itu, Indorayon ini ditutup sama pemerintah, karena saat itu udah ada konflik sosial sama dugaan pencemaran lingkungan. Sampai Pak Habibie itu disebut sebagai presiden pertama yang berani menutup perusahaan konglomerat pada waktu itu, si Indorayon ini. Nah, di era Gus Dur, status penutupan ini tetap dipertahankan sambil diaudit ulang. Tapi pas masuk di era Ibu Megawati, pemerintah membuka peluang lagi Indorayon buat kembali beroperasi dengan sejumlah syarat. Terus kita di tahun 2001 sampai 2003, perusahaan ini akhirnya rebranding atau ganti nama jadi TPL dan beroperasi lagi sampai sekarang. Dan operasi perusahaan ini emang masih tetap di bidang pulping kayu, jadi emang ngebebat pohon kerjaannya. Dan dugaan-dugaan itulah yang sekarang lagi rame dikait-kaitin sama bencana Sumatera di tahun 2025 di eranya Presiden Prabowo sekarang. Kalau kalian cari di Google, ketik aja TPL, itu udah kelihatan semua. Punya siapa, duitnya dari mana, dan kenapa ada pihak yang memaksa status bencana nasional di tragedi Sumatera sekarang. Baca sendiri aja ya guys, jangan gue yang bacain. Nah, sekarang gue mendengar pendapat kalian di kolom komentar. PT Toba Palestari. Sudah lama perusahaan ini mengerok hutan di Sumatera Utara. Bagaimana efek dari perusakan lingkungannya itu sangat wow. Betul-betul memang ya. Oh jadi sejak Presiden Megawati ya dibuka lagi. Aduh. Ini makin carut marut kayaknya di tempat kita nih guys. Ini seakan-akan Allah itu lagi membuka aib pemerintah tuh seperti apa gitu. Ini lagi dibuka nih sekarang ini. Jadi kalau bilang ini masih karena alam, manusianya itu nggak sadar-sadar, ya nggak tahu lagi udah. Lanjut guys. Sekarang jangan tamak, jangan serakah. Pemerintah harus sadar diri. Jangan manfaatkan kelemahan bangsa Indonesia ini pemaaf dan pelupa. Kami berharap kepada rakyat karena yang jadi korban itu adalah rakyat.
tolong ingatkan, bila perlu marah, bila perlu tuntut dan gugat. Karena mereka yang jadi korban. Kemudian lalai Mas Mukri untuk kemudian ikut menjaga. Ya pemerintah sendiri. Udah jelas BNPB misalnya BPPD menyebutkan kawasan rawan bencana, tapi dipaksa untuk diberikan izin. Mau berupa IUP, berupa konsesi perkebunan dan lain sebagainya. Itu yang jadi soal. Nah, apalagi kemudian kalau pemerintahnya berambisi untuk menambah luas kebun kelapa sawit yang sampai dengan 26 juta hektar. Iya ya. Seharusnya dengan kejadian yang sekarang ini, pemerintah itu harus sadar diri bahwa pengerusakan lingkungan itu sangat bahaya banget. Tapi masih Prabowo itu sekarang lagi punya program untuk membabat hutan seluas-luasnya untuk dijadikan lahan kelapa sawit, guys. Sekarang tuh lagi membuat program itu gitu. Katanya sih mau nambah lahan kelapa sawit kita. Katanya Prabowo ini ya. Entahlah. Gue juga bingung ini. Pening kepala. Entah siapa yang harus dipersalahkan karena semuanya nggak ada yang mengaku salah dari pemerintah itu. Kayak apa ya? Entahlah. Pemerintah kita ini akan jadi apa, negara kita ini akan jadi apa gitu. Ketika ada masalah kayak gini, nggak ada yang mau dipersalahkan, seakan-akan cuci tangan semuanya. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Ya, doakan aja guys yang terbaik buat kami yang ada di sini, buat saudara-saudara kami yang ada di sana. Mohon doanya buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, shalawat.